Selamat datang di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Terima kasih sudah klik video ini. 6 informasi penting terkait pencairan gaji ke-13 tahun 2021. Mari kita simak bersama. Dikutip dari media online Tempo, terdapat 6 hal penting yang berhasil dirangkum dalam pencairan gaji ke-13 tahun ini. Apa saja? 1. Besar gaji ke-13 tanpa tukin. Sama seperti tahun 2020, gaji ke-13 tahun ini tidak akan mencakup tunjangan kinerja alias tukin. Pencairan tanpa tukin ini juga sudah diberlakukan pada tunjangan hari raya saat Lebaran 2021 yang lalu. Perkara gaji ke-13 dan THR tanpa tukin ini pernah memicu petisi online pada awal Mei tahun 2021. Kabar petisi itu sampai ke Istana. Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panutan Sakti Sulendra Kusuma menyebut pemerintah melihat petisi online ini secara proporsional. Di satu sisi, kata dia, petisi itu merupakan bagian dari demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah. Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN, ujar Panutan. 2. Sri Mulyani pernah janji, seperti halnya THR, gaji ke-13 dalam kondisi normal sebenarnya ikut menyertakan tukin. Tapi, komponen ini dihapus sejak 2020 karena ada pandemi. Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjanjikan kedua insentif untuk PNS ini bakal kembali seperti normal. Sesuai polisi, pemerintah akan mengembalikan lagi pemberian gaji ke-13 dan THR seperti tahun-tahun sebelumnya dengan perhitungan sesuai tukin, ujar dia dalam konferensi virtual, Jumat, tanggal 14 Agustus tahun 2020. Tapi akhirnya, gaji ke-13 di 2021 tetap tanpa tukin. 3. Cair bertahap. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan skema pencairan gaji ke-13 sama dengan tunjangan hari raya THR, yaitu secara bertahap. Kalau Satker, Satuan Kerja, sudah mengajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), setelah semua dokumen dan persyaratan lengkap, sudah bisa dicairkan, kata Hadianto saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021. 4. Dibayarkan paling cepat Juni. Adapun pembayaran gaji ke-13 dan THR mengacu pada Peraturan Menke PMK No. 42 PMK 05/2021. Belait itu mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Khusus gaji ke-13 PNS, pada pasal 12 ayat 1 aturan itu tertulis dibayarkan kepada PNS paling cepat bulan Juni. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni, tulis ayat 2. 5. Anggaran Rp30 triliun. Hadianto mengatakan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana gaji ke-13 sekitar Rp30 triliun. Menurut dia, besaran ini sama dengan saat THR 2021. 6. Daftar penerima. Berikut daftar penerima gaji ke-13 ASN, TNI Polri, dan pensiunan. 1. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. Ketua kepala atau dengan sebutan lain. 2. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon pejabat. Eselon 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 3. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan.